Kenapa kalau ngasih orang kesempatan itu kebanyakan? Kenapa nggak otak lu dipakai banyak-banyak, jangan hati lu? Hola netizen yang tercinta. Salah satu akun X menyebarkan rumor tentang rumah tangga Cut Intan Nabila dan Armor Toredor. Dia menyebut keduanya kemungkinan akan rujuk kembali dan laporan polisi juga bakal dicabut. Gara-gara ini netizen yang berbakti sampai heboh bahkan kecewa jika memang Cut Intan Nabila mencabut laporan dan memilih rujuk dengan Armor. Sampai ada yang menyebut kisah mereka seperti Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang sempat diisukan KDRT bahkan sudah melapor polisi, tapi endingnya rujuk kembali. Merasa tweetnya membuat netizen yang budiman ketar-ketir jika memang itu semua terjadi, akun tersebut meminta maaf. Tujuannya menulis hal tersebut ternyata beralasan yakni tidak ingin kasus seperti Lesti Kejora terulang kembali. Akun tersebut menjelaskan soal psikologis Cut Intan Nabila yang mungkin terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke guys, melalui video ini gue pengen mengucapkan terima kasih kepada Polres Bogor yang sudah berhasil mengamankan dan menangkap Armor yang merupakan suami dari Cut Intan Nabila. Seperti yang kita ketahui ya guys, Cut Intan Nabila itu mengalami KDRT yang lumayan parah. Bahkan nggak cuma itu aja, anaknya pun ditendang sama si Armor ini. Dan kemarin polisi berhasil menangkap si Armor guys. Namun banyak banget netizen yang berspekulasi gitu ya, jangan sampai ini setelah kejadian Armor ditangkap, kemudian Cut Nabila kembali rujuk bersama dengan Armor gara-gara kasihan atau nggak tega. Jujur ini merupakan suatu alasan yang nggak bisa diterima karena beberapa bulan yang lalu sempat kejadian Palisade 2 gitu ya. Satu Indonesia ngedukung si perempuan karena kejadian KDRT, tiba-tiba dia balikan gara-gara dikasih mobil. Nah, semoga kejadian ini tidak terjadi untuk Intan Nabila ya guys. Karena menurut gue dengan beraninya si Intan untuk speak up gitu ya terkait kasus KDRT, berarti si Intan sudah memutus rantai kejahatan yang dilakukan oleh Armor ini nih guys. Dan kita berharap gitu ya, semoga dengan kasus yang sudah berjalan, Armor mendapatkan hukuman yang setimpal, dan kalau bisa si Nabila mendapatkan perawatan secara intensif ke psikolog gitu ya, karena gue yakin banget pasti si Intan mengalami trauma yang cukup dalam dari 5 tahun perkawinannya dia sampai sekarang gitu guys. Tentunya gue yakin juga ya guys, si Armor ini mengalami banyak banget guncangan dalam hidupnya sewaktu dia masa kecil atau trauma, sehingga dengan gampang pada saat sekarang itu dia melakukan KDRT ke orang yang terdekat dengan dia nih guys. Jadi menurut gue please banget juga untuk pihak kepolisian ataupun pihak rumah sakit jadi melakukan pemeriksaan juga kepada Armor tentang mental dan kejiwaan dari si Armor ini. Kok ada laki berani sama cewek, tau gak lu? Sebel banget gue. Lu tau gak, kasta paling rendah seorang laki-laki adalah kalau udah gebukin cewek tuh udah menurut gue udah bencong. Beraninya sama cewek lu. Seperti yang kita tahu lagi rame banget kasus KDRT dari seorang laki-laki yang kalau gue jamin lawan Satria Mahathir aja, gue megang Satria Mahathir kalau ribut sama tuh orang. Mana ya udah kurus, krempeng ceking kayak temennya Ronaldo Wati, tau gak lu? Bang, body shaming bodoh amat, emang layak di body shaming orang-orang begitu. Pesan gue cuma 2 nih ya. Pertama buat mbaknya kena KDRT, gue harap lu bisa sabar menghadapi ini semua. Dan tolong banget mbak, jangan rujuk, jangan dimaafin laki begitu. Udah, buang jauh-jauh. Gak ikhlas gak redo kita rakyat Indonesia mbak kalau lu maafin tuh laki begitu. Yang kedua pesan gue buat abang-abangku, para napi-napi yang udah duluan di dalam. Gue tahu banget lu tahu cara mainnya. Lu udah tahu, gue yakin harus diapain tuh laki-laki begitu tuh. Ingat ya bang, saran gue titip buat disikut dikit palanya diginiin pas udah masuk deh. Thank you. Untuk kalian semua yang suka bilang, jadi takut nikah, you should. Artinya kamu harus. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau kalian terlalu menggampangkan arti pernikahan, terlalu menggampangkan kayak, nikah mah gimana nanti. Nggak semudah itu men, nggak semudah itu ya. Kalian ingat, apalagi nih, gue mau kasih pesan untuk para perempuan. Nasib kalian itu ya, ketika kalian menikah, sesuai dengan penelitian bahwa kebahagiaan kalian itu ditentukan seberapa benernya kalian milih pasangan kalian ya. Walaupun kita bisa aja bahagia sendiri, tapi kalau lu udah memutuskan menikah sama seseorang, lu artinya udah mempercayakan separuh diri lu tuh sama dia. Dan kalau lu milih orang yang salah, hidup lu berantakan ya. Itu gua nonton video itu, gua nggak bisa. Pokoknya apapun yang urusannya menyakiti anak atau istri gitu, gue paling nggak bisa.
gue marah, gue sedih, dan gue akan terus ngomong sama kalian semua, terutama kalian yang pada belum nikah, dan kalian yang udah nikah tapi ngalamin kejadian serupa ya. Yang satu yang belum nikah, kalian pikir-pikir dulu, cek and recheck lagi pasangan kalian itu bakal kayak gimana. Jangan cuman pakai hati doang tapi pakai ini kalian ya. Dan untuk kalian yang udah nikah, yang kalian ngalamin hal yang kayak gitu persis sama, get out from there. Gak ada alasan demi anak gak ada. Anak itu justru gak butuh sosok orang tua yang macem kayak gitu ya. Parah banget sih. Aduh, laki-laki pada speak up juga dong. Jangan kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini, rata-rata yang pada komen tuh pada ibu-ibu, perempuan, laki-laki juga. Jadi supaya apa? Supaya antara sama laki-laki tuh kayak yang malu gitu loh kalau melakukan tindakan kayak gitu. Aduh, gedek gue. Kenapa sih perempuan? Kenapa sih? Kenapa kalau ngasih orang kesempatan itu kebanyakan? Kenapa nggak otak lu dipakai banyak-banyak, jangan hati lu? Bukan Mak Gabe yang ngalamin, tapi rasanya tuh sakit banget. Aduh, nggak kebayang gimana hancurnya hari-harinya tiap hari ya punya suami kayak begitu. Baru melahirkan, anaknya masih merah, masih kecil banget, lagi berjuang ngasih ASI, dan ini bukan anak pertama, anak ketiga, dan suami lu kayak binatang begitu kelakuannya. Aduh. Nih anak gadis merapat, mama mau ngomong, dengar sayang ya. Mak Gabe baru sekali ini nih, kayaknya seingat Mak Gabe ya, itu nge-address kondisi badan seseorang. Mohon maaf, itu lakinya cungkring banget ya, tapi kok bisa sekasar itu, membabi buta gitu loh sama istrinya. Dia sadar gak sih istrinya tuh melahirkan anak 3 kali buat dia, lagi ngasih ASI. Jir, baru lahiran, badan lo tuh pasti capeknya, sakitnya tuh kayak apa tuh. Aduh. Nih ya, kalau di luar sana ada laki-laki yang suka KDRT atau gak usah deh main fisik sama istrinya, tapi juga suka ngomong kasar sama istrinya, lu simpen nih baik-baik di otak lu ya. Kelakuan lu itu bukan menunjukkan siapa istri lu, tapi menunjukkan siapa lu ya. Kalau lu ngerasa istri lu nggak bisa lu atur, nggak bisa lu benahin, sampai lu harus main kasar, ngomong kasar, main fisik sama dia ya, itu berarti elunya yang dablek, ngerti ya? Mungkin elunya yang nggak bisa memenuhi kebutuhan dia, mungkin elunya yang nggak bisa ngajarin dia, lu nggak ngerti cara komunikasi supaya dia nerima omongan lu yang dablek, lu yang gagal ya, ngerti? Nggak bisa, lu nggak berhak untuk menyakiti perempuan satupun di bumi ini. Dan lu inget ya, lu yang bikin dia itu menikah sama lu. Jadi tolong ya, sadar diri kalau masih mau dianggap manusia, bukan setan atau binatang kayak itu laki sapu lidi yang baru. Gila, emosi. Siapa yang kayak Mak Gabe emosinya langsung kekuras banget habis nonton video itu. Kayak gue pengen narik tuh si kakak itu dari situ. Kok bisa ada seorang bapak yang dia bahkan gak peduli kondisi anaknya ketendang, dia gak peduli, dia masih membabi buta. Itu sakit sih mbak. Mendingan itu kenapa Mak Gabe bilang kenapa sih jadi perempuan itu terlalu, kalau udah cinta lu bego, lu mikirin anak. Lihat kalau kayak gitu anak lu juga ikutan kena. Apalagi buat apa lu bertahan kalau anak lu juga terancam bahaya ya? Tolonglah untuk perempuan-perempuan, lu kasih kesempatan boleh sama laki lu, tapi untuk kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditolerir nih, batas nalar manusia biasa yang bisa diterima. Tapi kalau lu udah disakitin terus kayak begitu ya, lu tuh bukan Tuhan. Gila lu. Buat siapa? Lu bertahan buat siapa? Buat anak-anak? Buat anak-anak? Enggak, belum tentu. Jangan-jangan elunya yang terlalu bucin ya. Perempuan-perempuan, janganlah. Kita tuh terlalu berharga buat digituin. Anak-anakmu tuh terlalu berharga buat digituin. Pergi sih dari situ. Enggak. Lu nggak layak. Anak-anak lu nggak layak mati konyol karena kelakuan laki yang ya somehow cuma naruh sperma doang terus dipanggil bapak gitu. Enggak semua orang layak dipanggil bapak. Semua orang bisa mungkin ya jadiin anak, tapi nggak semua orang sih menurut gua layak dipanggil bapak dan dianggap sebagai bapak dan dihargai sebagai seorang suami. No, lindungilah diri sendiri. Itu kayak apa ya, mau bertahan sama laki-laki sakit kayak gitu tuh tujuannya apa? Yang diharapin tuh apa? Mak Gabe bukan ngomong
spesifik buat Simba itu aja ya, tapi buat perempuan-perempuan yang mungkin mengalami hal serupa atau bahkan lebih parah, takut nggak bisa ngasih makan anak. Enggak, di luar sana Tuhan udah sediain rezeki buat lo. Gila sih, KDRT, selingkuh, pakai duit nggak ngotak buat hal-hal yang nggak mikirin masa depan, laki-laki males, itu layak banget sih buat ditinggalin.